Tapi uluk salam mulya atur bagya wis uga nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Ini kembali perjalanan saya ya. Kalau bulan puasa menurut orang umum katanya nggak boleh ke tempat petilasan. Namun kalau saya pribadi secara Jawa, saya meyakini bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang tetap melaksanakan dalam koridor hakikat. Hanya kaum syariat mungkin yang kurang diperkenankan. Mengapa demikian? Kaum syariat itu biasanya manakala nggak pas trapnya, pasangannya ibaratnya baut dan murnya nggak pas, tidak bisa mencari baut lagi, namun cenderung dia itu akan dipasang saja dan lalu hukumnya adalah hukum bingung atau hukum linglung. Bagi kaum syariat ya, ini saya dengan Pak Rohman dari Jogja yang jauh-jauh datang ke saya juga pada hari ini, dilalah ngepasi pada hari Minggu Pon ya, hari Minggu Pon pas beliau saya rujuk untuk setiap hari Minggu Pon 7 kali ke Nyi Sekar Kunti Dwi Jawinata yang ada di Desa Menganti. Desa Menganti ikutnya Kecamatan Rawalo, Kabupatennya Banyumas. Nah, mengapa demikian? Karena Pak Rohman ada perjalanan spiritual yang secara pribadi yang tentunya menyangkut urusan lahir dan batin, Pak Rohman. Intinya ya selamat fidunya wal akhirat, dan dilalah pas Minggu Pon ini ada di bulan puasa dan sudah melakukan secara 3 kali, ini yang keempat kalinya ya, Pak Rohman. Jadi semoga tetap tidak ada aral melintang dan tujuan kasampurnaning urip, kasampurnaning pati bisa tetap melaju, dan ini diantara secara jujur penopang dalam perjalanan hidup saya ya. Kalau saya mengatakan baru mengasih 10 juta atau 2 juta nanti kurang ngepasi, kelihatannya nggak ngepasi. Namun ini diantara Pak Rohman itu yang cukup mensupport finansial, keuangan, karena Jer Basuki Mawabeo dan Pak Rohman paham persis ya urusan itu. Paham persis. Saya akan menceritakan kali ini yang bahwasanya makna punggahan dalam bulan puasa, dan saya meyakini yang mengenal punggahan itu hanya ada di wilayah Jawa khususnya ya, dan hanya di Indonesia pada umumnya ya. Sekali lagi, yang mengenal yang namanya punggahan dan nanti akhir puasa itu dundunan katanya. Dundunan itu ya turun dari surga ke neraka dan sebaliknya begitu, atau dari neraka ke surga dan sebaliknya lah. Saya akan mengupas mengapa ada punggahan dan ada dundunan, bahwa secara hakikat saya yakin bahwasanya yang bisa menebusi manusia munggah meduning swarga ya, itu dengan cara berpuasa. Lah, makna berpuasa ini tentu perlu dikupas ya. Kalau saya secara terang-terangan, makna berpuasa itu adalah lamun siro sugih den mlaratake, klamon siro wargi itu den kencotake, klamon siro pinter den bodohake. Lah, ini hakikat puasa. Artinya puasa itu kok ya, kalau saya bilang lucu nanti kan keliru ya. Namun kok hanya 1 bulan selama setahun. Lah, kalau dalam kejawen setiap bulan dalam jenjeman 40, karena di situ bil goibnya itu secara terus menerus akan datang dan tidak akan mengenal, mohon maaf ya, tidak akan mengenal yang katanya ini bulan yang lebih bagus, ini bulan yang lebih buruk. Namun pertimbangannya adalah laku puasa niscaya kalau istilah agama itu mungkin pengibaratannya adalah surat tobat ya. Surat tobat itu kan nggak ada bismillahirrohmanirrohim lah. Laku hakikat, laku tirakat, laku puasa ini adalah orang yang sudah kalis ing bajang sawan atau sambekolo atau rintangan. Niscaya kalau manusia dengan laku puasa itu, laku puasa yang saya maksud, apabila perut kenyang dilaparkan, apabila kamu kaya dimelaratkan, dimiskinkan, sehingga tidak ada perasaan yang
yang kelihatannya itu sok kepada yang lain ya. Sok itu ya sok tinggi hati, sok pamer, sok dan sebagainya lah. Saya menguraikan bahwasanya punggahan itu intinya manakala manusia laku tirakat atau berpuasa atau siam, monggo saja bahasanya, niscaya itulah yang akan bisa ngonggahke marang kasampurnaning urip kalau istilah Jawa. Sebab Jawa itu tidak mengenal surga. Ya setahu saya, kata guru saya, Jawa itu tidak mengenal surga dan tidak mengenal neraka. Namun di situ kasampurnaning urip, kasampurnaning pati, ojo ngasih mati tumangsang neng watu kayu. Ya, sekali lagi jangan sampai tumangsang neng watu kayu atau tidak bisa kembali ke rahmatullah lah. Dalam kembali ke rahmatullah tentunya kita harus kesiapan lahir batin. Jangan sampai ibarat orang mau makan tidak mau berak ya, mau minum tidak mau kencing lah. Kebanyakan orang sekarang adalah demikian. Jadi maunya makan melulu tidak mau buang air besar, maunya minum melulu tidak mau buang air besar, sehingga yang dibangun hanya secara fisik ya. Saya nggak akan mengkomentari yang buruk-buruk, namun kasus nyatanya semakin banyak tempat ibadat ya, namun juga semakin manusia itu, kalau saya mengatakan kayak bangsat ibaratnya kan nggak pas ya, namun makin tidak punya pri kemanusiaan. Tego marang sapa padane ngurip ya, tego marang sapa padane ngurip. Jadi intinya pada kali ini saya menyampaikan yang namanya punggahan itu manusia bisa sampai kepada kasuwargan kalau istilah Pak Kiai atau istilah agama. Kalau saya, manusia itu bisa kepada kasampurnan manakala laku siam atau laku topo broto atau laku puasa itu bisa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya kalau kata syariat, orang syariat, dengan sungguh-sungguh kalau menurut saya, niscaya dengan banyak sedekah ya. Yang namanya orang kaya harus siap miskin itu kan seneng memberi ya, seneng memberi. Kalau orang kaya nggak suka memberi, ini berarti orang miskin gitu aja. Kalau kesimpulan saya, lalu kalau yang kenyang dilaparkan itu ya tentunya manakala ada lebih makanan tidak usah diminta, tetangga itu ya dibagi-bagi. Bahkan kalau orang yang sudah berani kenyang dilaparkan itu, lebih baik perut saya yang lapar daripada orang lain yang lapar lah. Ini diantaranya sikap-sikap yang menanggapi bahwa puasanya orang Jawa adalah suka memberi. Suka memberi itu ya yang namanya memberi otomatis laksana kayak membuang air besar dan membuang air kecil ya. Yang namanya rembeseng madu tedake ngantopo turuneng andonowari lah. Andonowari ini adalah sikap pemberian yang bisa nyorgake lah. Kalau puasa itu ibaratnya hanya melakoni syariatnya saja, tidak kurang yang namanya orang puasa itu mendapat lapar dan dahaga saja. Jadi kali ini intinya makna punggahan itu adalah laku hakikat hidup. Yang namanya harus puasa itu manakala kenyang siap melaparkan, manakala kita kaya siap memiskinkan diri kita, dan lalu manakala kita pandai siap membodohke diri kita. Artinya di situ membuang rasa keakuan, keangkuhan. Kalau tidak ada saya, niscaya kamu akan sengsara lah. Ini kan masih banyak ya. Jadi intinya saya mengatakan makna punggahan itu adalah manakala kita kenyang, kita harus melaparkan. Manakala kita pinter, kita siap bodoh. Ya siap bodoh ya membunuh keakuan, keegoan dalam diri kita. Lah, manakala kita kaya, kita mesti memiskinkan diri kita. Intinya dana weweh dan lalu laku tirakat yang tidak hanya dalam bulan ini saja. Buat apa ya bulan puasa itu, puasa nanti habis puasa tidak ada perubahan. Jadi intinya mari kita secara seksama, selaras, yang jelas punggahan itu adalah niat nyorgake kepada orang tua, niat nyorgake kepada diri kita kalau istilah Pak Kiai ya, niat nyorgake kepada sesama sehingga tidak ada ketimpangan hidup ya. Ini saya mohon maaf ya Pak Rohman, ini kasunyatan hanya penjual tempe ya Pak Rohman ya. Namun kasunyatanya ke saya setiap bulannya mohon maaf dengan untuk kesana kemari mungkin 10 juta habis ya. Tapi kasunyatanya itu tetap bisa berjalan sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun dengan saya secara seksama, niscaya memahami persis bahwa tujuan kami adalah tujuan untuk kebersamaan, dan dalam bulan puasa ini niscaya adalah kesempatan kita untuk makin menyempurnakan sempurnaning urip sampurnaning pati ing besok tembe ojo mung sorga untuk diri kita pribadi. Saya rasa demikian.
sirap